Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4 di subtema 1, tema 1 ya. Nah, silakan dibuka LKS-nya, halaman 16. Wah, di situ ada permainan gerobak dorong. Kamu pasti sudah pernah melakukan ini ya. Dulu di kelas 2 sih, kalau nggak salah mau nyoba waktu main ini, tapi waktu itu kurang masuk ke materinya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi ini. Wah, itu ada salah satu ciri makhluk hidup yang disebutkan di situ adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak selain untuk berpindah tempat juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan diri. Makanya kalau tubuh kita itu jarang bergerak, nanti menyebabkan tubuh kita kaku, kemudian sel-sel di dalam tubuh kita juga tidak terlatih untuk bergerak. Nah, kamu kan sekarang banyak di rumah, tetap harus menjaga kesehatan, harus sering-sering bergerak badannya, jangan tidur terus ya, apalagi nanti kalau waktunya makan tidur, nanti jadi kayak beruang ya. Jadi kamu harus banyak bergerak. Misalnya bergerak yang bermanfaat bisa kamu lakukan yaitu membantu ibu, membantu ayah, membantu saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, itu lebih bermanfaat. Apalagi kalau membersihkan rumah. Ayo bergerak dengan mempraktikkan permainan gerobak dorong berikut. Kalau kita di kelas, kita bisa praktek. Tapi karena sekarang posisinya di rumah semua, ya enggak apa-apa ya, prakteknya di rumah. Tapi harus tetap hati-hati. Nah, yang pertama membuat garis start dan garis finish. Kalau kamu bermain dengan saudara, jangan terlalu jauh garis start dan finishnya. Kira-kira 1 meter. Kalau pakai ubin, misalnya berapa ubin gitu ya, nggak usah terlalu jauh. Nah, jika kamu menjadi gerobak, temanmu akan membantu memegang kedua kakimu ke belakang. Seperti ada di gambar halaman 16 itu. Jadi kakinya diangkat oleh teman di belakang. Nah, kamu berjalan dengan menggunakan tangan. Ya. Anak yang menjadi gerobak mengambil posisi merangkak di garis start. Kedua tangan lurus menopang tubuh. Satu persatu kaki diangkat dan dipegang oleh pasanganmu. Nah, kaki dalam keadaan lurus ke belakang. Usahakan kakinya tidak menekuk ya, karena kalau menekuk itu juga akan mempengaruhi kecepatan dalam bergerak. Kemudian perlahan-lahan si gerobak berjalan dengan menggerakkan kedua tangan. Pemegang kaki membantu agar gerobak dapat berjalan dengan mudah. Gerobak berjalan sampai garis finish. Lakukan permainan secara bergantian dengan posisi yang berbeda. Yang tadinya temanmu tuh memegang kakimu, nah kalau sudah sampai di garis finish bisa bergantian, temannya yang berjalan dengan tangan, kamu yang memegang kaki temanmu, begitu ya. Kamu bisa berlomba dengan kelompok lain setelah melakukannya beberapa kali. Setelah melakukan pemanasan beberapa kali, nah itu kamu bisa berlomba dengan orang-orang di sekitarmu, atau kamu bisa lakukan dengan teman-teman yang dekat dengan lingkungan rumahmu. Nah, kalau di sekolah mungkin kita bisa berlomba, tapi sekarang kan posisinya di rumah. Bisa dengan cara sweet ya. Kalau hanya 2 orang, kamu sweet. Kalau yang kalah, dia akan menjadi gerobak. Atau sebaliknya, dia pegang. Karena lebih asik jadi gerobaknya loh nak. Karena kesehatan tangan, kesehatan otot tubuh itu mulai terlatih ketika kamu bergeraknya jalan itu, ketika merangkak ya. Jadi nanti bisa sweet, kemudian setelah sampai di garis finish, sweet lagi sama temannya. Ya, yang kalah atau yang menang bisa jadi yang pegang kaki gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di halaman 17, upaya menjaga kesehatan tubuh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kamu masih ingat kalau pertumbuhan itu bertambah apa? Ya, bertambah tinggi dan bertambah berat. Kalau perkembangan itu berfungsinya organ di tubuh kita. Dulu ketika masih balita, mata belum bisa melihat. Nah, sekarang sudah tambah dewasa, mengalami perkembangan. Itu fungsi mata sudah mulai bisa dirasakan, bisa melihat. Kalau tidak percaya, tanyakan mama sama papanya, atau tanyakan orang yang baru punya adik bayi. Nah, matanya adik bayi itu ketika masih balita belum melihat, jadi dia
terbuka tapi belum bisa melihat. Nah, nanti beberapa saat kemudian atau beberapa waktu setelah dia mengalami perkembangan, maka fungsi matanya sudah mulai bisa melihat seperti kita sekarang gitu ya. Agar pertumbuhan dan perkembangan tidak terganggu, tubuh harus selalu dalam keadaan sehat. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, kalau kita pernah bawa ke sekolah itu yang 4 sehat 5 sempurna. Ada yang karbohidrat, semua yang ada di sini itu penting, yang dituliskan di bukumu. Boleh kamu garis bawah ya. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Sudah ketemu belum? Itu baris terakhir pada paragraf yang ini. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, sudah digaris. Karbohidrat itu terdapatnya pada makanan-makanan pokok, misalnya nasi, jagung, ubi, ketela, singkong. Nah, seperti itu. Itu karbohidrat. Lemak, karbohidrat itu kalau kamu makan biasanya karbohidratnya sedikit, itu sumber tenaganya juga kurang. Jadi karbohidrat itu biasanya yang dihindari untuk orang-orang yang mau kurus seperti Bu Ninin gitu ya. Karbohidratnya itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau tidak terlalu banyak nanti lemas Bu, tidak, karena tujuannya adalah diganti oleh lemak. Nah, lemak itu di sini berfungsi sebagai cadangan tenaga. Jadi kalau orang yang gemuk kan cenderung banyak lemak di tubuhnya. Itu maksudnya apa? Ketika dia tidak mengkonsumsi karbohidrat banyak, maka lemaknya yang di situ akan berfungsi. Jadi insya Allah tidak akan terlalu lemas gitu ya. Kemudian protein itu fungsinya mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kalau protein itu biasanya terdapat di ikan, daging, telur. Nah, protein ini juga sangat bermanfaat ketika kamu ingin punya ingatan yang tajam, maksudnya mau ulangan. Kemudian juga seperti itu. Kalau mau tes, kalau mau ulangan itu makan makanan yang mengandung banyak protein. Bisa dari sayur bayam, telur, ikan. Nah, itu proteinnya tinggi. Jadi supaya tidak cepat lupa. Nah, Bu Nirin kok sering lupita ya walaupun makan protein banyak. Itu biasanya Bu Nirin makannya kalau mau ulangan. Kalau lupita ya mungkin karena sudah tua ya. Gitu. Kemudian vitamin itu bisa diperoleh dari sayur dan buah. Lalu mineral itu dari makanan yang mengandung air, contohnya buah-buahan itu banyak mineral juga. Kemudian ini loh Nak, sayur yang banyak airnya sayur apa ya yang banyak airnya, contohnya sayur kacang-kacangan. Kemudian kamu juga bisa kerang laut itu. Nah, atau kerang yang kecil-kecil. Nah, itu juga mengandung banyak mineral. Ikan. Nah, itu juga banyak mineralnya. Kemudian air sendiri. Air itu juga sangat penting bagi tubuh kita. Karena sebagian besar yang ada di tubuh kita itu berupa cairan. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu pegang kulitmu kelihatan kering, nggak berkeringat. Nah, tapi ketika kamu lebih menekannya untuk meraba, nah ini akan terasa sedikit basah. Nah, itu kandungan air yang ada di kulitmu bisa kamu rasakan. Kemudian juga tubuh kita kan sering berkeringat. Nah, kalau misalnya di tubuh kita sering berkeringat kan mengeluarkan air. Kalau seumpama cadangan air di tubuh kita itu tidak terlalu banyak, nah itu akan menimbulkan lemas gitu ya. Jadi harus sering-sering minum air supaya tidak dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan di tubuh gitu ya. Nah, oke, yang kedua melakukan olahraga. Nah, kalau tidak olahraga,
tubuh akan cenderung lemas, otot-otot tidak bergerak, kemudian juga keringat tidak keluar. Loh, berarti keringat itu harus dikeluarkan, Bu. Iya, kan kamu setiap hari juga minum air. Nah, air itu akan menggantikan cairan di tubuh kita, jadi dengan cairan yang baru gitu loh. Nah, jadi kamu harus setidaknya kalau tidak olahraga seperti yang ada di sekolah kita, kamu melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengeluarkan keringat. Nah, itu juga sudah sehat ya. Bantu orang tuanya, bersih-bersih rumahnya, itu lebih sehat lagi dan lebih membahagiakan orang di sekitar ya. Kemudian lanjut, menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh itu juga salah satu sikap bersyukur. Kalau kamu bersyukur terhadap kesehatan di tubuhmu, kamu juga akan menjaganya. Sama kan, kamu juga diberi benda sama orang tuamu. Kalau kamu rusak, nah itu kan orang tuamu sedih, berarti kamu tidak menghargai pemberian orang tua. Sama, Tuhan juga seperti itu. Kalau kamu diberi tubuh yang sehat, tapi kamu tidak menjaga kesehatan, maka Tuhan juga akan sedih. Berarti kamu tidak bersyukur diberi kesehatan. Begitu ya. Jadi cara bersyukur salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Waktunya makan ya makan. Jangan sampai tidak makan. Itu kamu menyiksa tubuhmu juga. Kalau menyiksa tubuh berarti kamu membuat Tuhan sedih. Kamu tidak bersyukur atas karunia kesehatan yang diberikan Tuhan. Begitu ya. Nah, masih ingat tidak bersyukur itu sila keberapa? Ya, bersyukur itu sila pertama Pancasila. Lambangnya sila pertama apa? Ya, dilambangkan bintang. Oke, kita kerjakan bersama-sama di halaman 18. Berikut termasuk makanan bergizi adalah, yang mana makanan bergizi? Iya, tempe. Tempe itu ya selain murah, enak, sangat bergizi tinggi. Kalau kamu ingin sehat, tidak perlu makan makanan yang mahal-mahal, yang gimana-gimana gitu ya. Ya, cukup tempe, tahu itu sudah sangat menyehatkan. Nomor 2, kita perlu berolahraga agar badan kita sehat. B. 3, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila sila ke C, pertama ya. Kemudian yang keempat, makanan yang sehat adalah makanan yang tidak mengandung apa? Ya, D, bibit penyakit. Nomor 5, bagian tubuh untuk bertumpu ketika menjadi gerobak pada permainan gerobak dorong adalah tadi bertumpunya pada tangan ya, C. 1. Sebutkan kandungan nutrisi pada makanan bergizi. Tadi yang disuruh Bunin garis bawah itu loh. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang tadi di sebelah sini ya, yang di halaman 16 disuruh garis bawah. Nah, itu silakan dituliskan di nomor 1. Kemudian nomor 2, berapa orang yang dapat mempraktikkan permainan gerobak dorong? Tadi kalau mau permainan gerobak dorong perlu berapa orang? Ya, 2 ya. Kemudian nomor 3, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan badanmu? Ya, makanan dan aktivitas itu nak ya. Tadi dari yang penjelasan halaman sebelumnya itu 2 Bunin rangkumkan, makanan dan aktivitas. Aktivitas itu gerak tubuh kita. Nah, dijawab di nomor 3 ya, makanan dan aktivitas. Kemudian nomor 4, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah menghargai pemberian Tuhan. Kemudian nomor 5, bagaimana posisi anak yang menjadi gerobak? Posisinya gimana tadi? Tadi posisinya merangkak ya. Merangkak udah gitu aja, gak usah panjang-panjang. Merangkak dengan tangan juga enggak apa-apa, merangkak aja juga enggak apa-apa. Nah, selanjutnya paket halaman 32. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat. Nah, ini seperti yang Bunin jelaskan dari awal. Nah,
pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan kebiasaan olahraga. Tadi tuh nak ya, jawaban di LKS tadi, makanan dan kebiasaan olahraga itu maksudnya bisa jadi aktivitas kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Olahraga dapat bermacam-macam cara, salah satunya dengan permainan. Wah, kalau di buku paket itu permainannya gendong-gendongan nih. Nah, susahnya kalau gendong-gendongan itu, misalnya teman satunya kan berpasangan ya, 2 orang. Misalnya teman satunya tuh berat badannya agak berat dari yang satunya. Nah, ini kasihan nih. Ketika dia sweet ke bagian yang kecil yang gendong. Wah, kasihan sekali ya. Jadi lebih amannya main gerobak dorong tadi. Kalau beratnya sama, boleh dengan main gendong-gendongan ini. Ini bukan untuk supaya terluka tulangnya, tidak, tapi ini tujuannya untuk melatih otot pinggangmu sini supaya tidak terlalu kaku juga kalau kebanyakan duduk, kebanyakan tidur. Nah, ini dilatih dengan permainan ini bisa ya. Selanjutnya permainan kuda-kudaan. Oh, ternyata namanya permainan kuda-kudaan. Di halaman 33 itu penjelasannya. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Sama ya seperti gerobak dorong tadi. Nah, carilah temanmu yang memiliki berat seimbang. Tuh kan, Bunin bilang apa? Kalau beratnya seimbang, sama, itu lebih mudah. Nah, cari beratnya yang seimbang. Kemudian sama ya peraturannya, menggendong dari garis start sampai ke finish gitu ya. Kemudian mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Apa yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Nah, ini kamu jawab. Ini ya, maksudnya tugasnya tema yang dikoreksikan Bu Ninin tuh halaman 34 ya. Jangan LKS loh. LKS itu kalau kamu memperhatikan kamu pasti bisa menjawab. Nah, yang tugas nanti dikoreksikan ke Bu Ninin tuh halaman 34 ya Nak ya. Semuanya sampai di 34 bawah. Ini dikerjakan. Oke. Dikerjakan di buku tulis. Ditulis sama soalnya ya. Lanjut, halaman 35, menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini jangan sampai telat makan nih, ya. Berolahraga juga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Nah, apapun bentuk dari tubuhmu, mau gemuk, mau kurus, mau pendek, mau tinggi, nah itu bentuk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan buat kamu. Pasti ada manfaatnya. Kayak Bu Nini nih, nggak terlalu tinggi juga, tapi diberi tinggi segini juga Bu Nini bersyukur. Jadi mudah Bu Nini meluk kamu kalau kamu pas lagi disuntik, ya kan? Nah, tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Nah, menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang bersyukur? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, sekarang sudah harus belajar bersyukur ya. Kemudian sudah itu aja, halaman 36-nya tidak. Nah, jangan lupa ya tugasnya paket halaman 34 dikerjakan. Jangan lupa difotokan hasilnya dan juga absennya. Tetap minum vitamin C-nya ya Nak. Sampai jumpa besok. Bu Ninin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.